wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Tetap semangat. Kita ini tidak ada lagi bapak-bapaknya lah. Alhamdulillah, setelah sekian lama tidak ada pertemuan, hari ini kita mengadakan pertemuan rutin bulanan. Di muka pasnya, di muka aja. Kita mengadakan pertemuan rutin bulanan yang hari ini insya Allah akan diisi oleh Ibu Rika. Nah, Ibu Rika ini teman kita juga yang dari SMP Negeri 3 Kota Besi. Beliau pada hari ini akan melaksanakan diseminasi aksi nyata disiplin positif. Mungkin ibu-ibu sudah pernah di sekolahnya apabila ada CGP ya, biasanya itu akan ada diseminasi aksi nyata disiplin positif. Nah, pada hari ini Ibu Rika akan menyampaikan yang sama juga. Mudah-mudahan nanti dapat kita berikan tanggapan positif juga dengan penyampaian dari Ibu Rika nanti. Kepada Ibu Rika kami persilakan. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi selamat lingkungan lantai, salam sahujud rakyat Malaka. Adil Katalino bagi Bramin Kasaduga bersenat Kalibata. Harus. Baik, yang terhormat Ibu Fasilitator dan Ibu Ketua FDMP, Ibu Fatimah SPD, MM ya Bang, in proses. Yang terhormat ibu-ibu semua, member semua yang hebat dari berbagai sekolah di acara FDMP pada sore hari ini. Baik, izin langsung saja. Yang pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah atas kesempatan pada siang hari ini, karena bertepatan dengan kegiatan personal saya yaitu diseminasi budaya positif untuk presentasi YGP angkatan 11 ini. Dan kebetulan kemarin sesuai dengan koordinasi dengan Kang Fatimah, saya diberikan kesempatan untuk mengisi di acara FGMP ini. Sebelumnya saya mohon izin, mungkin di sini memang sudah hebat dan luar biasa semua, tapi apalagi saya Bang. Jadi izin dulu, kali ini saya berdiri di sini bukan karena apa, tapi karena sebuah tuntutan untuk LMS. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya. Baik, sebelum saya mulai untuk sedikit menyampaikan dari presentasi hari ini, banyak sedikit dimulai, nanti banyak dilanjutkan. Ya. Mohon nanti Ibu Mem Fatimah untuk kode saya waktunya gimana 1 jam. Kelamaan gitu Ibu. Jadi gitu. Saya posisinya yang enak di mana ya? Di sini. Ketutup. Di pos dulu. Kelihatan. Dari sana. Ya, dari satu. Nah. Baik, Bapak semua yang hebat dan luar biasa, sekali lagi saya sampaikan izin pada hari ini sekali lagi saya berdiri di sini. Mohon sekali waktunya dan sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Langsung saja, pada hari ini atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ketua yang luar biasa baik dan pemahamannya terhadap kondisi saya. Karena mohon maaf saya ini baik PPG dan baik CGB
kegiatan yang di samping ini sehingga supaya sama-sama semua jalan. Dan pada modul 1.4 ini izinkan saya untuk menyampaikan yaitu tentang diseminasi budaya positif. Next. Ya. Ini adalah fasilitator saya. Kemudian pengajar praktiknya adalah Ibu Nini dari SMK N1 Kota Besi. Next. Ya, ini waktunya kita untuk bertepuk tangan dulu deh dengan saya ini. Baik, memang yang hebat semua. Yuk kita sejenak untuk berdiri dulu. Ya. Kita melaksanakan sedikit goyang-goyang kayaknya biar tidak ngantuk, walaupun waktunya sudah agak siang-siang dari sore ini. Baik, saya minta untuk up your hand, dua tangan kanan semua jari dan tangan kiri cukup 2 jari saja. Ya. Nah, clue-nya di sini adalah kata dino. Clue-nya dino. Saya ulang lagi, dino. Ada 3 nama. Nanti saya sampaikan pada saat speaking. Saat dino, nanti tangan kanan memegang tangan kiri temannya. Bisa? Contoh? Ya, oke. Oke. Oke, ulang. Saya ulang lagi. Clue-nya adalah dino. Ketika saya mengucapkan dino, nanti tangan kanan memegang tangan kiri temannya. Yang ketangkap, upayakan tangan kiri temannya itu ketangkap. Ya, oke. Bisa dimulai. Oke, ya. Yang tidak, ya bisa juga mengelak atau menyembunyikan dulu, tergantung kecepatan. Ya, tangan kanan kita, kayak kita. Oke. Coba dulu. Hari ini dino. Ya. Ya, jadi contoh gini. Ulang. Hari ini dino. Ya, oke. Oke, siap? Ayo ready? Yes. Oke. Ya. Hari ini Selasa Jumat 23 Agustus 2024. Doni dan teman-temannya sedang menghadiri kegiatan SK futsal. Tiba-tiba hujan datang dan Dona membayangkan payung. Setelah melihat Dona membawakan payung, Doni tadi Oke, konsentrasi Mem. Ya, walaupun sudah sering. Setelah melihat Dina membawa payung, Doni menghampiri Dina. Dan di belakang Dina, Dino. Yang mengancam siapa? Yang mengancam siapa? Mengancam ya? Lanjut sekali lagi. Dino ikut di belakang Doni. Kemudian bersama-sama mereka memakai payung yang diberikan Dina sampai di kelas lab IPA. Kemudian Doni melepas sepatunya, Dina menutup payung, dan Dino ternyata ada lagi yang nggak terjadi. Iya, oke, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Ternyata penuh ya konsentrasi yang hari ini. Iya, oke, thanks you. Next. Ya. Jadi, diseminasi itu apa sih? Diseminasi itu adalah upaya sistematis untuk menetapkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan pribadi.
Next. Yang disebut dengan budaya positif, memang semua ini sudah luar biasa, pasti sudah lebih tahu daripada saya bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan. Kenapa tidak nilai saja? Karena memang lebih dari satu nilai yang diterapkan dalam budaya positif tersebut. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan. Jadi karena ada banyak poinnya, makanya ada beberapa kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 nilai kontrol, 6 segitiga restitusi. Dari kelima poin tersebut, boleh saya untuk interaksi sebentar. Yang disebut dengan budaya positif tadi adalah, ayo, apa contohnya adalah budaya positif. Good sip, ya luar biasa. Pak siapa? Oh iya, Pak Mardianti. Betul. Membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif, yaitu contohnya mencuci tangan sebelum makan. Nah, dari budaya positif itu kemudian tumbuhlah nilai-nilai kebajikan yang kemudian dikuatkan dengan keyakinan keras. Next. Yang pertama dari poin tadi adalah perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, karena di sini bapaknya tidak ada, ibu-ibu kakak semua ini pasti selama bertahun-tahun mengajar membersamai peserta didik kita, mendampingi murid-murid dalam tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah itu sangatlah penting. Penting, Pak? Penting, karena memang itu yang kita terapkan. Contoh dari budaya positif yang sesuai dengan penguatan profil dan karakter profil pelajar Pancasila. Mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah. Itu juga termasuk perubahan paradigma belajar agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Lagi-lagi, objek utama kita adalah murid. Semua pembelajaran, semua kesepakatan, semua budaya positif, disiplin positif itu adalah kita berikan kepada murid. Ya. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Mari kita ilustrasikan jika kita mengepal sebuah tangan. Ya, bisa. Nah, good. 2 tangan atau 1 tangan. Ada A dan B. Anggap saja right hand and left hand ini adalah tangan kita A dan B. Pada tangan A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Boleh membayangkan apa saja. Nanti akan saya tunjuk, mohon maaf, sesuai dengan akan saya minta untuk refleksi. Apa yang ditulis sesuai dengan keinginan atau cita-cita kita. Hari ini yang terbaik untuk kita. Contohnya, kepala tangan kanan saya di sini tertulis bahwa hari ini saya mau me time. Boleh. Hari ini saya mau menyelesaikan satu pekerjaan yang belum selesai. Kemudian tangan itu genggam seperti Anda menggenggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan tadi. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga membuka. Ya, boleh dipraktekkan kan? Ya, ini bayang. Ya, oke. Kepal tangan yang siapa? Yuli membuka kepala. Oke, boleh.
Sudah. Oke. Yang itu nilai isinya dengan keyakinan pasti akan terasa, akan koneksi energi dari dalam kita untuk kepala ini. Mulai 1, 2, 3. Buka. Tidak bisa. Kalah tenaga atau bagaimana, Mbak? Oh ya, 1. Ya, tinggal lebih dulu, kan? Tidak. Coba buka kepala Mbak Jamila. Mbak Rahma, boleh dibuka ya? Ya. Sekuat tenaga saja. Ya, sekuat tenaga untuk membuka. Ya. 1, 2, 3. Bagaimana yang dikatakan? Susah? Jadi, Mem Winda tadi tidak berhasil untuk membuka kepala tangan Mem Jamila. Sudah ditulis tadi, sudah dibayangkan di sini adalah keluarga. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, karena keluarga itu adalah dasar kekuatan kita dalam membuat keyakinan. Jadi semua yang kita lakukan adalah tujuannya untuk keluarga. Oke, good. Nah, ini adalah akan mengubah paradigma kita bahwa sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita biasakan, budayakan, itu akan membuat kuat dalam pertahanan kita. Betul? Betul. Ya, next. Nah, di sini adalah disiplin positif. Sebelum saya bacakan pada materinya ini, pernahkah semua ini selama ini yang kita hadapi sebagai seorang pendidik itu melihat murid kita melanggar disiplin positif? Contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Iya. Membuang sampah sembarangan. Tidak dekat kelas. Lambat hadir, good. Itu mendekat. Kami kan biasanya pada budaya positif sebelum masuk itu sepatu di susun kaki, jadi kadang kalau susun sepatunya kurang Luar biasa. Selamat masuk kelas. Good, berarti baju kita kaki. Good. Bersih depan teman-teman. Membawa satu pelajaran. Good, ya, tepuk tangan untuk memang yang pribadi sekali lagi. Wah, ternyata budaya positif, pelanggaran terhadap budaya positif itu banyak sekali. Di antaranya di sini tadi membolos pada jam sekolah, tidak masuk waktu piket kelas, kemudian terlambat masuk kelas, kemudian membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ya, apakah itu termasuk dalam pelanggaran budaya positif? Betul. Karena budaya positif itu, disiplin positif itu adalah sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita di Raja Dewantara mengatakan bahwa di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Ya, berarti disiplin itu adalah menanamkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Apakah kalau kita misalnya ini saat kita
Ketika dilihat kepala sekolah, ada kepala sekolah atau tidak? Apakah yang akan kita lakukan? Ayo kan. Misalnya kita terbiasa masuk kelas pada jam kelas, tapi kemudian pada saat itu kepala sekolah tidak hadir di sekolah karena ada kegiatan di luar sekolah. Apa tindakan yang kita lakukan? Apakah kita tetap disiplin masuk kelas sesuai jam kita, atau kita tunda dulu? Nah, itulah berarti disiplin positif itu sudah tertanam dalam diri kita, merupakan motivasi intrinsik dalam diri kita. Jadi kita tidak terukur karena sebuah peraturan, tetapi keyakinan dalam diri kita bahwa itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah karakter, sebuah harga diri, nilai kita yang menjadi motivasi tadi, yang menjadi nilai intrinsik dalam diri kita. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, mungkin di situ. Jadi disiplin itu sudah tertanam dalam diri, bukan karena sebuah paksaan, bukan karena sebuah keadaan. Ya, next. Maka disiplin dan nilai kebajikan. Setiap orang memiliki disiplin diri. Berarti mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Ada konsekuensi terhadap nilai yang kita lakukan. Benar, Mem? Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya? Iya. Nah, karena bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan tadi berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan yang universal itu maksudnya adalah nilai-nilai dari budaya positif tadi, disiplin positif tadi, menjadi sebuah nilai kebajikan, nilai kebiasaan yang kita lakukan, kita tanamkan secara kontinu, berkelanjutan. Iya kan? Jadi budaya dan disiplin itu kan berkelanjutan, tidak hanya hari ini, tidak hanya detik ini, tetapi berkelanjutan. Kemudian sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, P5 itu adalah ada profil pelajar Pancasila, ada berapa? Nah, yang pertama iya, good. Jadi semua itu sudah tercover, terakumulasi dalam P5, profil pelajar Pancasila, P3. Ya, profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi DHD itu sudah mencakup semua nilai, keyakinan, kemudian kebiasaan yang sehingga dari disiplin tadi, dari keyakinan yang kita yakini tadi akan menjadi sebuah karakter. Karakter itu apa? Karakter itu adalah kebiasaan, budi pekerti, sikap, perilaku. Nah, itu adalah karakter. Next. Nilai-nilai kebajikan yang universal sendiri telah diperkenalkan, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Contohnya, ketika kita membuat sebuah nilai kebajikan itu yang sudah disepakati, contoh kecil saja di dalam kelas. Misalnya, anak-anak ketika mulai pelajaran tutup pintu untuk menjaga kelas kondusif. Satu dulu. Apakah itu termasuk? Termasuk. Ya. Apalagi, Pak? Ya, betul sekali. Mendengarkan guru saat menjelaskan, kemudian tidak menghargai teman saat berbicara, kemudian tidak membawa gawai atau gadget saat pelajaran berlangsung. Nah, kalau sudah nilai-nilai kebajikan itu kita buat, kemudian kita sepakati, artinya kita itu sudah mempunyai karakter
nilai kebajikan itu. Ya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Setiap kita itu pasti ada fondasi perilakunya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun. Tadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri, dari jiwa kita sendiri, untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Sebelum kita masuk pada motivasi perilaku manusia, ada teorinya dulu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, termasuk motivasi eksternal. Jadi itu adalah karena kita takut dengan peraturan. Saya melakukan ini karena takut, karena menghindari hubungan. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Ya, karena sebuah peraturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, saya melakukan kepatuhan ini, disiplin ini agar saya dihargai oleh kepala-sekolah saya, agar saya nanti mendapatkan reward dalam satu semester menjadi sample teacher atau duta disiplin. Itu berarti masih mengharap reward tadi, apresiasi. Itu masuk kepada motivasi apa? Eksternal lagi, belum masuk di motivasi internal kita. Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, jika semua disiplin positif, budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal sudah kita tanamkan pada diri kita yang orientasinya untuk menjaga harga diri kita, berarti itu sudah tumbuh yang disebut dengan motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif tadi. Beda kan, kita itu terikat peraturan yang kita lakukan berarti belum dari hati, atau kita hanya ingin mendapat sanjungan, apresiasi, belum dari hati lagi. Tetapi kalau yang kita lakukan itu sebagai bentuk dari untuk menguatkan harga diri kita, berarti itulah yang disebut dari tujuan dari disiplin tadi. Next. Nah, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Mem semua, hari ini apa yang Mem rasakan? Bagaimana perasaan Mem? Ayo, tarik nafas, kemudian lepas, dan keluarkan. Apa yang Mem rasakan hari ini? Sambil nyapi kan? Silahkan. Gimana Mem? Hari ini perasaan siang ini kok beda ya? MGMP isinya ini. Jadi kita berbagi praktek baik mandi. Bagaimana perasaan hari ini? Kebutuhan dasar manusia itu ada 3. Kebutuhan survival. Kemudian, jadi kalau misalnya gini, ada peserta didik kita tuh yang susah untuk ditegur, susah untuk dinasihati. Nah, itu masuk di mana? Berarti kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Misalnya, dia sudah disuruh setiap hari itu untuk memakai seragam lengkap, dimasukkan, tapi tetap jadi keluarga. Ada yang seperti itu kan? Pasti itu kita temui. Bahkan mungkin saya sendiri juga seperti itu. Nah, berarti kebutuhan dasar dia itu belum terpenuhi. Kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi dalam diri dia itu? Ada yang tahu kan? Ayo, di sini juga. Iya,
kebutuhan disiplin. Keren, tepuk tangan untuk Mem Mariani. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan. Setiap tindakan itu ada motifnya. Motif tadi kan bisa berupa eksternal, internal. Nah, itu motif. Acuannya ketika kita punya cita-cita saja, ada motifnya kan? Saya mengikuti ini, motifnya apa? Motif itu yang eksternal atau internal tadi, sesuai dengan teori kebutuhan dasar manusia. Guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ada lagi pelanggaran selain siswa tidak patuh, tidak menggunakan seragam dengan lengkap tadi. Murid-murid kita apa? Apa Mem? Bentuk pelanggarannya lagi? Menggunakan sandal di waktu jam sekolah. Iya, betul. Berarti dia termasuk kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Apa? Bisa dari kasih sayang. Ya. Contohnya adalah lagi Faisal setiap hari mendapat teguran dari wali kelasnya karena dia selalu meminta bekal makan temannya. Nah, Faisal selalu dipanggil oleh guru BK karena setiap hari melakukan itu. Nah, pada saat wali kelasnya mengetahui hal itu, kemudian wali kelasnya mengajak berdialog pada Faisal tadi. Kenapa Faisal kamu selalu minta bekal makanan teman kamu? Saya lapar, Bu. Kenapa lapar? Gak sarapan dari rumah. Berarti kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Contohnya apa? Sandang, pangan. Pangan. Kebutuhan dasar survival itu pangan, sandang, papan. Perut saya kosong, Bu. Perut saya lapar. Orang kalau sudah lapar maka tidak terkontrol. Jadi dia tahu makanan, gak peduli punya siapa, dihap, diemban. Berarti kebutuhan dasar dia itu tidak terpenuhi dari rumah. Bagaimana sikap kita sebagai wali kelas atau sebagai guru BK? Ayo. Iya, kita melakukan restitusi, mencari jalan keluar. Kenapa sih dia sempat tidak sarapan? Padahal rumahnya jauh, dia jalan kaki ke sekolah. Ada pertimbangan di situ. Ya. Next. Nah, di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup tadi, termasuk bersifat fisiologis, yaitu sandang, pangan, papan. Kalau 3 itu sudah terpenuhi, maka orang tidak akan lagi untuk merasa kelaparan, merasa membuat tidak kejahatan karena sudah punya tempat tinggal, dan tidak lagi merasa dia dikucilkan karena tidak mempunyai baju atau tidak punya seragam yang bagus. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan diterima. Itu termasuk kebutuhan untuk diterima adalah masuk pada psikologis. Pada suatu hari Rina kembali lagi. Sorry ya, ini contohan sampel untuk siswa, meskipun namanya mirip-mirip untuk gurunya. Rina setiap hari itu menangis di kelas. Kenapa? Karena dia merasa dikucilkan oleh temannya. Kenapa? 1, Rina pun tidak tahu sebabnya apa. Ternyata teman-temannya setelah ditanya, karena Rina sering tidak bawa pensil, atau Rina sering meminjam pensil temannya sekelas semua. Jadi seolah-olah kalau di dalam kelas itu merasa diterima. Berarti Rina itu merasa tidak dihargai. Kalau tidak dihargai berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Rasa kasih sayang. Tidak dihargai lagi.
rasa kasih sayang. 3 adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada rasa ingin dihargai, dihormati, diapresiasi atas prestasi dan kompetensi. Contohnya adalah saat kita melakukan lomba 17 barisan ini. Yang menang mendapat apresiasi. Bagaimana tiga-tiga? Pasti anak-anak kulit kita akan marah. Nah, itu masuk dalam apa? Iya, betul, penguasaan. Wah, ibu guru hebat. Ibu guru hebat ya. Saya dikasih hadiah karena saya tadi menang. Masuk dalam penguasaan. Jadi dia butuh dihargai, dihormati, diapresiasi. Contoh lagi, itu masuk di prestasi. Contoh lagi, ketika ada teman berbicara, maka teman lain harus diam. Itu kesepakatan kelas yang kita lakukan. Kalau seperti itu berarti masuk penguasaan bagaimana? Contoh dalam konteks soalnya adalah di penguasaan masih kan, karena pengakuan. Iya, penguasaan rasa ingin dihormati. Nah, berarti rasa ingin dihormati tadi adalah ketika masuk kelas, pelajaran dimulai, dia presentasi, berarti yang lain harus keep silent. Begitu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Setiap kita itu mempunyai pilihan yang berbeda. Jangankan di satu kelas, di satu keluarga pun kita pasti punya pilihan yang berbeda. Itu masuk dalam saya suka nasi goreng, kemudian si B suka bakso, si D suka ayam bakar. Itu berarti masuk di kebebasan untuk dalam tahap kemandirian, otonomi, mampu mengendalikan hidup seseorang. Itu masuk dalam kebebasan. Kemandirian contohnya adalah kebebasan dalam kemandirian contohnya adalah ayo, luar biasa. Lagi-lagi map. Jadi dia masuk dalam sebuah kebebasan. Contohnya adalah ibu guru, hari ini saya hebat loh karena saya bisa memenangkan lomba tadi. Intonasi dari murid kita yang seperti itu, dia merasa hebat. Berarti dia itu saya bisa naik sepeda, menang. Saya lomba masukkan paku dalam botol, menang. Saya lomba balon, menang. Nah, berarti dia masuk dalam kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Siapa yang tidak menyukai rasa senang? Tidak ada. Pasti final dari sebuah kegiatan kita, dari sebuah cita-cita kita, sebuah orientasi kita, setiap ke depan atau bagaimana itu, finishnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Wah, saya kok dilawan Bu, gitu. Contohnya ini adalah murid kita. Bu, saya hebat kan? Saya kok dilawan, saya menang di situ lagi. Wah, berarti itu dia butuh kesenangan. Kesenangan dalam hal apa lagi? Kebutuhan untuk merasa senang tadi dalam hal apa lagi? Ranking 1 itu masuk dalam kesenangan. Ya, apalagi? Dipuji. Ya, yang lain satu lagi? Dikasih hadiah seperti apa? Ya, wah luar biasa. Nah, setelah 5 kebutuhan dasar manusia tadi terpenuhi, kemudian kita masuk pada posisi kontrol. Apa sih? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Ternyata tindakan kita selama ini ketika ada anak yang sedang
tidak memakai sepatu, ketika ada anak yang sedang bertengkar, posisi kontrol kita itu seperti apa sih yang sudah berjalan? Contohnya satu kasus, saya mintakan di sini dua orang nanti. Satu kasus, ada 2 orang siswa, kemudian mereka itu berkelahi. Ternyata setelah ditanya adalah karena satu, dia memalak uang temannya tadi. Doni dengan Dina lagi. Doni memalak uang Dina. Akhirnya Dina itu memukul Doni. Doni tidak terima. Saya kok dipukul. Pukul balik, Bu. Karena walaupun si Dina ini perempuan. Nah, pada kasus ini sikap kita itu menjadi seperti apa sebagai pendidik? Bisa bilang tadi kasus 1, Doni dengan Dina kelahi, Doni memalak uang saku Dina. Nah, Dina tidak terima, nangis, dipukul Doni memukul balik Dina. Nah, sikap kita sebagai seorang guru itu menerapkan posisi kontrol yang bagaimana? Ya. Mencoba. Kita mendapat ya Bang ya. Ini sikap wali kelas gitu ceritanya. Kalau saya dapat kasus seperti itu, saya lebih mendamaikan mereka kan, dengan mungkin yang coba saya sampaikan itu paling coba berkasih sayang, saling memaafkan saja, saling pukul, berapa kali pukul? 2 kali, balas 2 kali. Ya imbang, enggak bercanda aja memang. Intinya ya ngasih nasihat lah, gitu, saling sayang aja kan, maafin aja. Toh juga nanti kan di masyarakat juga akan ketemu masalah yang sangat banyak. Iya, intinya memaafkan saja lah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Maulida. Ya, berarti Pak Maulida lagi mencoba untuk mendamaikan keduanya. Tetapi kalau kamu dipukul 3 kali, balas 3 kali. Berarti masih ada visi dan sudah. Ya, baik. Seperti ini Pak ya. Oke, itu sudah luar biasa. Pendapat Pak Maulida luar biasa dan sangat bagus sekali. Tetapi di sini ada 5 posisi kontrol ini yang disebut penghukum adalah menghukum secara fisik atau verbal. Contoh menghadik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti atau menyidik, dampak mungkin menjadi lebih agresif. Contohnya tadi apa? Beo, contoh kasus tadi Dina dengan Doni. Kamu ini Dina atau kamu ini Doni selalu bikin ulah. Setiap hari pasti kamu bikin ulah. Nah, itu sifat kita. Jadi posisi kita 1 itu sebagai penghukum, menghadik-hadik. Kamu selalu bikin ulah, selalu salah. Seperti itu. Apakah seperti itu yang kita lakukan? Tidak. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Contohnya adalah berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Oh Dino, kamu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu selalu membuat kesalahan dan ibu tuh rasanya kecewa sekali sama kamu Dino. Kenapa kamu selalu melakukan kesalahan walaupun itu berbeda? Itu termasuk dalam menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap murid. Ibu ini kecewa, malu Dino ibu ini. Masa setiap hari memanggil kamu sebagai wali kelas dan bersamaan dengan guru BK. Nah itu jadi ketika anak diberikan kontrol seperti itu, maka dia akan menunduk. Coba kamu pikir Dino, kamu ini salah nggak kalau seperti itu? Akhirnya kita menunduk. Iya kan, saya salah. Nah, sudah tahu salah, kenapa dilakukan? Biasanya kita seperti itu kan? Iya. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Jika kita berperan menjadi kontrol
salah dan tidak berharga sekali. Kemudian next, yang ketiga adalah teman. Next. Ya. Oh, selainnya hilang. Ya. Ada lagi? Oh, belum lagi. Nah, sebagai teman, contohnya adalah masih dari kasus tadi, tanda kutip Dino dengan Doni. Kalau sebagai teman adalah seperti ini. Dino, kamu tadi ngapain? Nah, sambil kita tepuk-tepuk punanya. Itu saya tadi minta uangnya Dina, Pak. Dan kenapa diminta, Nak? Uang saku saya habis, gimana saya nggak tahu, saya lapar. Nah, dia ada dua. Satu, kebutuhan dasar manusianya sudah tidak terpenuhi. Yang kedua, posisi kontrol kita itu ada dua sebagai teman. Oh gitu, ya. Kalau kita seperti itu, maka dia akan menceritakan kembali apa yang sudah dia lakukan. Kenapa sih kamu seperti itu tadi? Karena uang saya habis, Mas. Saya haus, saya lapar, jadi saya rebutlah uang Dina tadi. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, jadi kalau sebagai pemantau itu adalah masih dalam kasus tahap Dino dengan Dina tadi, maka kita akan seperti ini. Oh iya, Dino dengan Dina, kalian tadi sudah melakukan apa? Kami kelahi, Mem. Saya tidak terima, Mem, Dina. Dina tadi bilang kayak gitu. Karena uang saya diminta oleh Dino. Terus, kemudian Dino menjawab lagi seperti itu. Kemudian, apalagi yang kalian lakukan? Ya, kami kelahi, Mem. Itu masih dalam tahap mantau. Kemudian kalau kita sebagai manajer seperti ini, Dino, kamu tadi sudah melakukan kesalahan apa? Saya sudah melakukan kesalahan memalak uangnya Dina, Mem. Oke. Apakah benar Dina seperti itu? Benar, Mem. Jadi seperti itu adalah oke, Dino, bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi sekali kamu melakukan itu, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian setelah melakukan itu, ada azan ya kan? Kita beri sebentar. Terus semua yang hebat dan luar biasa, masih semangat? Iya, sekali lagi senyum Pepsodent. Iya. Cantik semua, apalagi Bu Ketuanya, Masya Allah. Sekali lagi Dino. Ya, sudah lupa tadi. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Kemudian jika kontrol kita adalah sebagai seorang manajer masih dalam kasus yang sama tadi adalah kita akan memberikan kesempatan kepada Dino untuk mengungkapkan kesalahannya, untuk menceritakan kenapa dia melakukan itu. Dino, kamu kenapa nak melakukan itu? Karena seperti saya lapar, Mem. Saya haus dan lapar, jadi saya memaksa minta uang saya habis, saya nggak disangguin dari rumah, atau uang bekal saya sudah habis. Ya, oke nak. Oke, baik Dino, memang terkadang kita itu sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu manusiawi sekali. Jika kita berposisi seperti itu, sekarang Mem tanya, apakah tindakan yang kamu lakukan itu salah atau benar? Iya, Mem, salah. Kemudian, apakah tindakan yang kamu lakukan itu juga melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati? Iya, yaitu tentang apa? Tentang jujur, tentang empati, tentang keyakinan kelas apa yang sudah disepakati tadi. Kemudian, jika kita sebagai manajer, maka kita akan memberikan solusi. Baik, kalau seperti itu, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, maka kamu akan melakukan konsekuensi atau sanksi atau hukuman. Nah, jadi jika kontrol kita sebagai manajer, maka kita akan memberikan konsekuensi. Kalau seperti itu, konsekuensinya bagaimana? Bagaimana, Mem? Ayo, konsekuensi yang diberikan.
atau restitusi yang diberikan kepada Dino tadi adalah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik daripada Dino dalam dirinya sendiri untuk mengakui kesalahan itu. Dan kemudian apa yang akan dilakukan Dino jika kamu tahu itu salah, nak? Saya akan minta maaf, mem, kepada Dina. Dan saya akan bilang ke Dina bahwa saya tidak akan mengulangi hal itu kembali. Dan kemudian uang Dina akan saya kembalikan lagi, mem. Iya, berarti betul. Kalau kita pikir lagi, flashback ke belakang, selama ini itu posisi kontrol kita itu lebih sering atau lebih identik yang mana sih? Hubungan. Mem siapa? Mem Nurul. Lebih ke hukuman. Ya. Kenapa mem ke hukuman? Bisa? Oke. Berarti turun-temurun ini ya. Sang budaya. Kebiasaan dari yang dulu-dulu. Oke, baik. Ternyata kalau kita itu menghukum, itu justru akan membuat siswa lebih agresif. Kita larang, jangan, dia malah akan melakukan. Benar? Ya. Nah, kemudian lanjut. Next. Kalau kita sudah mengetahui dengan posisi kontrol tadi bahwa kita akan menjadi teman dan manajer setiap ada kasus yang dihadapi oleh anak-anak didik kita. Nah, segitiga restitusi dari posisi kontrol tadi maka akan kita kembangkan dan akan kita praktekkan kembali segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu satu, menstabilkan identitas tadi, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dan itu adalah manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, Dino, kenapa kamu melakukan ini? Tadi dia jawab karena lama, uang sakunya habis. Kemudian keyakinan kelas seperti apa sih yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dia keyakinan kelas kemarin yang sudah kita sepakati bahwa tidak boleh merampas hak orang lain. Itu masuk dalam tanggung jawab dan kejujuran, rasa empati. Nah, kemudian jika kita melaksanakan segitiga restitusi tadi, maka tindakan kita lebih ke kontrol sebagai manajer. Oke, next. Mengapa sih restitusi yang kita berikan itu penting? Kenapa nggak kita biarkan aja mereka saat berkelahi? Nah, ternyata peran kita itu akan berdampak sekali terhadap perkembangan peserta didik kita. Lagi-lagi bahwa objek kita adalah murid. Murid itu kita menghamba kepada murid. Artinya dalam konteks untuk semua kegiatan pembelajaran dan kegiatan kita di sekolah, yaitu berpihak semuanya kepada murid. Restitusi itu adalah sebuah proses untuk menanamkan disiplin positif kepada peserta didik, bukan untuk sekedar menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan dengan usaha atau inisiatif-inisiatif dari peserta didik yang telah melakukan kesalahan, dan proses pemulihan akan menjadi baik jika ada keinginan dari kesalahan yang dilakukan tersebut menuju penyesalan intrinsik dari jiwanya sendiri. Kalau penyesalan itu intrinsik dari jiwa, maka itu akan membuahkan sebuah tindakan baru yang baik atau yang berkesinambungan atau terhubung. Contohnya adalah tadi, dia mengakui bahwa kesalahannya itu adalah dia tahu bahwa dia itu telah bersalah. Kemudian dia bertanggung jawab dengan akan mengembalikan uang Dina dan meminta maaf lagi. Dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalnya ini adalah masih Dino tidak memakai sepatu hitam saat pelajaran olahraga. Oh, begitu. Ya, Dino, izinkan saya di sini. Dino tadi
telah tidak memakai sepatu hitam pada saat upacara bendera. Kemudian Dino disuruh oleh Pak Faisal untuk lari 10 kali mengelilingi lapangan. Itu termasuk hukuman, konsekuensi atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu hukuman. Kemudian Dino tidak memakai sepatu putih pada saat jam olahraga. Padahal sepatu putih itu sudah disepakati sebelumnya pada keyakinan kelas. Misalnya ini. Kemudian Pak Faisal sebagai guru olahraga meminta Dino untuk mengelilingi lapangan 2 kali. Itu termasuk hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Konsekuensi, keren sekali. Satu lagi, Sylvia tidak membawa baju olahraga. Kemudian pada jam olahraga tersebut Sylvia tetap di dalam kelas. Itu sanksi atau hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Wah, luar biasa. Kemudian ada lagi, si Anissa telah menumpahkan air minum Wati, dan si Anissa kemudian membersihkan tumpahan air minum tadi di meja Wati. Itu termasuk konsep. Iya, luar biasa. Baik. Next. Oke, silakan. Ya, silakan, Mem. Oke, ini sudah masuk pada refleksi. Silakan, Mem. Perbedaan antara hukuman dan sanksi. Ya, perbedaan hukuman dengan sanksi seperti yang sudah kita ketahui selama ini, bahwa hukuman itu lebih ke tindakan fisik verbal. Ya, tindakan fisik verbal yang kita berikan kepada peserta didik. Contohnya push up, squat jump, lari. Nah, itu termasuk hukuman. Tetapi kapasitas hukuman itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi kasus yang ada. Bisa itu disebut sanksi, bisa disebut hukuman, tergantung kasus yang ada. Tetapi seperti kasus yang kedua tadi, Dino tidak memakai sepatu putih pada jam olahraga dan Pak Faisal minta Dino untuk mengelilingi lapangan. Itu masuk apa tadi? Sanksi. Karena apa? Ayo. Karena kesepakatan, dan itu adalah apa? Pada jam PJOK tadi hubungannya dengan kebugaran fisik, dengan olahraga jasmani. Maka itu disebut sanksi, bukan hukuman, meskipun sama-sama melakukan kegiatan fisik. Ya. Kalau konsekuensi tadi adalah contohnya Ani menumpahkan air minum Wati, kemudian Ani membersihkan kolam meja Wati. Itu termasuk konsekuensi. Ya. Kemudian kalau contohnya lagi yang sering memang semua lakukan. Nah, saya meminta hari ini selesai sudah presentasi saya, tinggal refleksi, dan refleksi nanti ini akan saya tulis, akan saya muat dalam PPT saya. Boleh? 3 orang, silakan up your hand untuk memberikan sedikit idenya untuk saya. Bagaimana penjelasan diseminasi positif yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi Ibu sudah menyampaikan diseminasi dengan baik menurut saya, dan juga disertai dengan contoh-contoh nyata yang sering kita temui di sekolah, sehingga menambah pemahaman. Semoga disiplin positif, budaya positif ini dapat kita implementasikan nanti di sekolah kita masing-masing. Iya. Thank you very much, Ma'am. Masya Allah, terima kasih. Oke, kemudian siapa lagi? Boleh, Ma'am? Ma'am Rina, Ma'am Helen, Ma'am Jamila lagi, Gin.
Silakan. Ya, satu lagi Mem. Wah, terima kasih banyak Ibu Fat yang luar biasa. Terima kasih sekali. Ya, ini adalah sebuah refleksi berharga dari saya yang langsung disampaikan secara lisan oleh Ibu Ketua, Ibu Fasil hari ini. Hati-hati Mem, hati-hati di jalan. Ya, oke Mem, satu lagi. Ada? Bolehlah, satu lagi. Up your hand. Terima kasih kesempatannya, Mem. Refleksi saya hanya mengucapkan terima kasih atas ilmunya hari ini tentang disiplin positif. Materinya sangat bagus dan walaupun kita juga sering melakukannya di sekolah, tapi ini lebih menambahkan lagi ilmu kita, lebih memperkuat lagi. Itu saja sih sudah sangat very good menurut saya. Semoga kedepannya lebih sukses, Mem. Thank you. Thank you very well, Mem. Masya Allah luar biasa. Ya, makanya saya tadi bilang bahwa di sini itu Mem semua ini sudah luar biasa dan hebat. Jadi saya itu hanya berkesempatan untuk menambahi sedikit dari yang Mem sudah berkonsep dan sudah luar biasa pokoknya semua di sini. Oke, good. Terima kasih Mem semua. Sekali lagi saya ucapkan thank you very well, thank you very much, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kurang dan salah dari apa yang saya lakukan dan apa yang saya berikan hari ini. Mohon sekiranya untuk Mem semua memberikan kesempatan pada saya untuk saling berbagi di sini. Dan sekali lagi terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada Mem Fatimah selaku ketua dan selaku Ibu Fasil yang telah memahami bahwa presentasi destinasi budaya positif ini adalah wajib kita laksanakan, dan beliau memberikan kesempatan kepada saya